Kalau saya karena 6 tahun itu awalnya juga terkejut, kok tiba-tiba gelap, tadinya terang. Tapi setelah itu saya berpikir, emang gini kali, hidup emang kayak gini. Ya udah, lama-lama saya menerima gitu. Ya udah, emang harus begini. Saya berada di lingkungan keluarga yang open minded, tetapi dengan hadirnya saya, walaupun mereka punya saya, tetapi mereka nggak minder gitu. Jadi mereka tetap support. Kamu pasti bisa jadi sesuatu. Dan itu yang saya syukuri. Jadi dari pembiasaan itulah yang membuat saya menjadi beranggapan bahwa semua itu harus diterima. Dan tantangan seberat apapun harus dihadapi. Baik pun itu diskriminasi dan segala macamnya, jangan mengeluh. Ya kita atasi. Ya kalau kita kerjaannya hanya mengeluh, ya nggak akan ada penyelesaian masalah dong. Halo, nama saya Aris Yohanes Elian, panggilannya Aris. Saya sebagai ketua dan founder ITCFB, IT Center for the Blind. Cita-cita saya sudah muncul sejak sekolah dasar, itu adalah untuk menjadi programmer. Ketika saya punya cita-cita itu, saya bertekad keras. Akhirnya saya membeli banyak bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan itu. Dengan perjuangan lagi, bukan hanya finansial, tetapi juga setelah saya dapatkan barangnya, saya harus mengalih huruf. Jadi kan itu ditulis dalam huruf biasa kan. Ketika itu saya harus mengalihkan huruf itu ke Braille. Ya jadi kala itu saya banyak membeli majalah-majalah komputer. Kemudian buku yang hubungannya dengan pemrograman seperti Visual Basic 6 waktu itu. Waktu tahun-tahun 90 2000 itu Visual Basic 6. Kemudian pemrograman web sudah sampai seperti itu. Nah, di banyak majalah komputer itu diulas mengenai tips dan trik dan juga software-softwarenya kan. Jadi itu saya baca dan saya pahami, ada yang beberapa yang saya praktikkan juga. Kalau buku-buku yang programming tentu saja saya jadi tahu cara membuat program itu seperti apa. Kemudian variabel, fungsi, method, kemudian object oriented programming itu seperti apa, saya jadi tahu gitu dasar dan juga alur pembuatannya. Saya itu sejak lulus SMA tahun 2007 memang ada keinginan untuk kuliah di jurusan IT gitu ya, entah teknik informatika atau sistem informasi, tetapi saya pinginlah. Tetapi karena memang keterbatasan kala itu, di mana belum diterima tunanetra untuk bisa masuk ke fakultas yang fokus untuk IT, kemudian saya akhirnya mencari pengalaman kerja aja gitu, dari magang, jadi part time juga, kemudian juga mengajar kursus komputer pribadi. Kemudian nggak lama, ada setahun saya kembali ke dunia saya, yaitu IT, mengajar komputer bicara untuk tunanetra. Dan sejak tahun 2013 sampai sekarang, setiap tahunnya saya diminta untuk datang ke Malaysia dalam proyek Teruko Ikeda, itu disponsori oleh Japan Braille Library, dan saya menjadi pengajar komputer bicara untuk teman-teman tunanetra se-Asia Pasifik. Tahun 2017 saya balik ke Jakarta karena mendengar informasi bahwa ada pendaftaran mahasiswa baru untuk tunanetra yang mau kuliah di jurusan program studi teknik informatika. Wah, oke, saya tertarik sekali. Setelah sekian lama menunggu hasil seleksinya, ternyata kami dinyatakan lulus, dan akhirnya per September 2017 kami resmi menjadi mahasiswa Unpam dan ya kuliah di sana sampai sekarang. Tapi pada kala itu saya berpikir, oke, kampus gratis lah, tapi kan untuk makan dan transportasinya kan nggak gratis. Lagi pula saya masih kontraktor di sini. Jadi akhirnya saya berpikir tetap saya harus memerlukan pekerjaan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya diterima di lingkungan SLB negeri di Lebak Bulus, SLBA Pembina Tingkat Nasional. Dan di sini saya ditempatkan di bagian perpustakaan. Karena
karena saya tunanetra, saya punya banyak teman-teman tunanetra, saya mengamati mereka, ternyata mereka perlu sesuatu yang membantu mereka untuk bisa mandiri, yaitu saya berpikir salah satunya adalah melalui peningkatan skill di bidang penguasaan dan penggunaan ICT. Pada awal ITCB ini kan dibuat dulu website, nah itu untuk media penyebaran informasi mengenai teknologi dan informasi bagi tunanetra yang bisa dipakai oleh tunanetra, atau teknologi yang lain yang kita adopsi tetapi disesuaikan dengan kebutuhan tunanetra. Tetapi yang paling ingin kita capai adalah mewujudkan satu teknologi yang aksesibel bagi tunanetra, dan juga kami berkeinginan untuk menghasilkan satu produk-produk yang bisa dipakai oleh tunanetra, yang dihasilkan juga oleh tunanetra. Jadi kan banyak developer di Indonesia tetapi tidak banyak yang mengerti pembuatan perangkat yang bagaimana yang bisa dipakai oleh tunanetra. Nah itu, jadi selagi belum ada seperti itu, maka kami ingin mewujudkannya. Ya teman-teman, life must go on. Jadi tetap mau gimana pun kondisinya, hidup harus terus berjalan, nggak boleh kita akhiri. Jadi terima dan terima aja. Untuk bisa menerima itu memang tidak mudah, tetapi pasti ada cara untuk supaya kita bisa menerimanya. Bergaul dan jangan menutup diri, itu dia kuncinya.